Sekarang Bapak akan coba mensimulasikan routing itu seperti apa. Kita akan coba menjalankan aplikasi namanya FVNJ. Ya, di sini itu tujuannya anak Bapak mempraktekkan nanti dua buah router yang kita coba hubungkan. Ya. Jadi kita coba hubungkan router tersebut. Bisa kita gunakan routingnya routing statik, bisa kita gunakan routingnya routing dinamik. Nah gitu ya. Jadi ada dua jenis routing sebenarnya. Routing statik dan routing dinamik. Kalau routingnya routing statik berarti kita menentukan ya destination-nya, gateway-nya ya. Atau interface-nya kita menentukan. Kalau routingnya dinamik itu akan terbentuk sendirinya di tabel routingnya nanti. Nah, itu perbedaannya. Ya. Sekarang kita akan coba mensimulasikan, ya, mensimulasikan. Kita buat baru. Di sini kita belajar tentang routing. Routingnya untuk sekarang routingnya routing statik. Nah, gitu. Routing statik. Berarti kita tentukan nanti tabel routingnya atau kita buat dengan manual tabel routingnya, routing statik. Kita save. Nah, di sini. Sekarang kita tambahkan satu router Mikrotik. Ya. Di sini kita beri namanya R1. Oke, ini kita save. Kemudian kita tambahkan Mikrotik yang kedua. Ini kita kasih namanya R2. R2. Berarti di sini kita sudah menggunakan dua router. Anggaplah ini R1 ini terhubung ke internet. Kita tambahkan di sini. Beri namanya internet 1. Ya, ini. Yang ini internet 2. Internet 1 ini berada di, kita buatlah SMA 1 Pasaman contohnya. Nah, kita buat aja seperti itu. SMA 1 Pasaman. Di sini. Ini jaringan SMA 1 Pasaman gitu. Ya. Yang ini pesantren Darul Yamani. Nah, ini jaringannya. Ini jaringan pesantren Darul Yamani. Ini. Jadi ini kan terhubung ke internet melalui Ether 1 di routernya. Ini juga terhubung ke internet melalui Ether 1 di R2. Kan gitu. Setelah R1 ini atau di Ether 2-nya kita menghubungkan jaringan namanya jaringan privat. Nah, itu. Ini kita tambahkan. Di sini kita tambahkan PC. PCA atau PCA. Oke. Di sini ada PCB. PCB. Oke. Ini PCB. Ini terhubung ke router. Di sini terhubung ke router. Yang di pesantren Arabi Darul Yamani ini tentu
ada menggunakan yang namanya IP lokal. Berarti IP lokal yang dari sini, dari R2 sampai ke bawah atau ke komputer itu adalah jaringan lokal. Ya, dari sini, dari Ether 1 sampai ke internet itu adalah jaringan publik. Kalau jaringan publik nanti dia akan menggunakan yang namanya IP publik. Begitu juga untuk di SMA 1 persamaan. Dia jaringan publiknya ini, sini jaringan lokalnya. Sekarang kita coba mau menghubungkan, ya, menghubungkan antara router 2 dengan router 1 melalui Ether 3. Nah, seperti itu. Ether 3. Dah, sekarang sudah terhubung. Ya. Untuk IP ini kita tambahkan 192.168.100.1/24. Nah, ini IP untuk Ethernya Ether 2. (200.1/24). Nah, ini untuk Ether 2. Ya. Boleh Nana Bapak buat juga topologi ini di bukunya masing-masing, biar nanti Nana Bapak pas mempraktekkan udah tahu seperti ini mau mempraktekkan. Ini IP untuk R1 yang atau ini untuk IP yang berada di Ether 2 di R1, ini IP yang di Ether 2 di R2. Ini dia. Yang untuk di Ether 3 ini kita tambahkan juga 10.10.10.1/30. Ya. Berarti IP untuk Ether 3 di R2 10.10.10.2/30. Ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Untuk gambar topologinya. Nah, sekarang Bapak akan menjalankan routernya. Cara menjalankannya kita klik kanan di sini. Atau untuk hubungannya seperti ini. Ya, jadi untuk jaringan ini kita bikin di sini keterangannya ada jaringan lokal atau jaringan privat. Ini jaringan privat. Jaringan publik. Ini ada jaringan publik. Ini jaringan privat, ini jaringan publik. Itulah, ya. Jaringan privat, jaringan publik. Di sini jaringan publiknya yang terhubung ke internet, di sini jaringan privat, ya. Sekarang kita akan menghubungkan antara jaringan privat yang ada di SMA 1 Pasaman ini dengan Pesantren Arabi Darul Yamani, gitu ya. Sekarang ini kita jalankan routernya. Kemudian anak-anak Bapak mencoba menjalankan aplikasi Winbox. Nih, ada aplikasi Winbox. Aplikasi Winbox di sini, nih masih terlihat router yang aktif, tapi ini bukan router yang akan kita coba konfigurasi. Ini router yang sudah ada. Ini akan tampil. Nanti di bagian sini kita pilih
naik board. Ini sudah terbaca satu router. Nama sebelum kita ganti identitinya namanya adalah MikroTik. Nih, kita klik di sini. Kita klik di bagian MAC address. Kita pastikan loginnya itu admin, passwordnya tidak menggunakan password. Ini kita konekkan. Ya. Kita beri namanya identity R1. Kemudian baru kita jalankan R2. Jalankan R2. Kita masuk ke R1 tadi. Pertama kita atur IP address Ether 1. Ya. IP address Ether 1. IP addressnya IP DHCP client ini kita buang, kita tambahkan, ya, kita pilih Ether 1, kemudian kita okekan. Di sini dapat IP. IP-nya ini IP-nya 10.10.40.76 ya, 10.40.40.76/24. Ini IP-nya. Ini untuk IP yang ada di Ether 1. Ya. Sekarang kita coba atur IP untuk Ether 2 dan Ether 3. Cara mengaturnya di bagian IP ada di sini address. Ya, jadi untuk mengatur IP address caranya IP address di dalam list address itu sudah ada satu alamat IP. Di sini ada kodenya D, dinamik. Itu didapatkan secara otomatis. Ya. Di saat ini Bapak hilangkan, otomatis di bagian addressnya akan hilang. Di saat ini Bapak aktifkan, di bagian addressnya akan ada lagi. Itu maksudnya dinamik, otomatis alamat ini terbentuk karena adanya DHCP server. Itulah kira-kira. Ya. Untuk Ether 2 kita tambahkan, kita sesuaikan dengan IP yang ada di sini. 192.168.100.1/24. Ether 2 apply. Oke. Sekarang kita tambahkan untuk Ether 3 10.10.10.1/30. Kita pilih Ether 3. Oke, jadi Ether 3, Ether 1, Ether 2 itu sudah ada IP-nya. Ya. Sekarang kita atur DHCP servernya agar PCI ini mendapatkan IP secara otomatis. Caranya IP DHCP server, di bagian DHCP di sini ada DHCP setup. Ini kita pilih Ether 2. Next, kita naikkan sampai selesai. Dah. Kemudian kita akan mengatur router 2. Kita masuk ke Winbox satu lagi. Di sini ada MikroTik. Ini. Kita masuk lagi ke MikroTik yang kedua. Ini MikroTik yang pertama.
Ini mikrotik yang kedua. Yang ini atau mikrotik yang kedua kita beri namanya atau identitinya kita ganti R2. Ya. Kemudian kita sesuaikan IP-nya dengan topologi. Untuk Ether 1 ini terhubung ke internet 2. Ini sebenarnya yang akan kita inputkan nanti kalau membangun sebuah jaringan, ini adalah IP-nya IP public. Ya. Tapi karena sekarang kita melakukan simulasi, masih mendapatkan IP-nya nanti IP dinamik dari router yang ada di sekolah kita gitu. Sebenarnya pengaplikasiannya ini nanti adalah IP-nya IP public, yaitu didapatkan dari provider. Bisa saja nanti IP-nya IP public itu statik atau dinamik. Ya, jadi seperti itu. Bisa aja nanti di sini ada modem, di sini ada modem yang menghubungkan dengan internet gitu. Untuk Ether 2, untuk router 2, ini ada router 2, kita atur IP-nya. Sekarang Ether 1, IP DHCP client, ini kita buang terlebih dahulu. Kita tambahkan Ether 1, ini kan Ether 1. Oke. Otomatis dapat 77 IP-nya. Kita tambahkan di sini 10.40.40.77/24. Ini dia. Ini IP-nya. IP-nya sudah ada. Ether 1 sudah ada IP-nya. Ether 2 lagi kita coba tambahkan. Tambahkannya IP address, ini kita tambah 192.168.200.1/24. Ethernya Ether 2. Oke. Kita tambahkan satu lagi 10.2/30. Ini adalah Ether 3. Sudah. Sekarang kita atur DHCP servernya. Untuk R2 IP DHCP server, DHCP setup, Ether 2 neck. Nah, ini kita neckkan sampai selesai. Oke. Sudah. Untuk R2 nya sudah kita atur. Untuk R1 nya sudah kita atur. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita coba tes di bagian PC. Ini kita perkecil. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba jalankan PC-nya. PC start. Ini kita start juga. Ini kita double klik. Oke. Kita lihat di bagian R1 karena yang mau terhubung itu adalah PCA. Ini dia. Kita lihat di R1. Untuk melihatnya kita cek di bagian list. Di sini masih kosong. Ada list. Ya. Kita mau melihat apakah PC ini mendapatkan IP dari router. Caranya kita masukin secara otomatis IP. Ini perintahnya IP DHCP. Enter. Otomatis ada bertambah di sini. Ya kan? Nih IP-nya 254, di sini 254. MAC address-nya sama dengan, coba kita lihat show IP. MAC address-nya ini ada MAC address persis dengan MAC address yang ada di sini. Oke. Sekarang kita coba masuk ke PC B. Kita buka
router R2. Lihat list. Ini kita IP DHCP. Oke, otomatis dapat. Kita lihat show IP. Nah, ini IP-nya sama dengan yang di sini 202.54. Sekarang kita mau tes ini antara PC A dengan PC B, apakah bisa terhubung? Nah, itu. Sekarang IP di PC A 100.254, di PC B 200.254. Kita coba ping dari sini. Ping 192.168.200 titik ini IP-nya 254. Belum connect. Request timeout. Ya, request timeout. Jadi kita mau tes dari PC A ini mau ping ke PC B. Ya, ini tampilannya. Masih request timeout. Sekarang coba kita balik dari PC B ke PC A. Ping 192.168.100.254. Masih request timeout. Kenapa mereka tidak terhubung? Karena kita belum membuat yang namanya routing. Tabel routingnya belum ada. Jadi tidak tahu kemana paket data ini mau dilewatkan. Nah, itulah kira-kira. Itu makanya di saat kita coba menghubungkan dari PC A ke PC B, dia masih request timeout, belum terhubung. Ya, cara menambahkan tabel routing dengan manual atau statik kita ambil. Kalau di bagian mikrotik itu di bagian IP root test. Nah, itu ini penting sekali yang harus anak-anak bapak pahami. Sekarang yang mau kita hubungkan destination address-nya berapa? Di sini kita berada di R1, mau terhubung ke PC B. Ini address-nya, sumber address yang ada di PC B ini berapa? Berarti 192.168.200.0. Nah, itu. Berarti kita tambahkan di sini 192.168.200.0/24. Itu dia. Sekarang gateway-nya dia lewat mana? Nih, lewat 10.10.10.2. 10.10.10.2. Ini kita apply, langsung dia rekabel di Ether 3. Dah. Sekarang kita coba atur di bagian R2 di tabel routingnya. IP root test. Coba ini kita minimize. Lihat di bagian R1 kita mau mengatur di R2. Lihat di bagian R1. Di sini ada networknya. Kita tambahkan 192.168.100.0/24. Nih. Lewat mana? Lewat 10.10.10.1. Ini gateway-nya. Nih, kita maximize. Oke. Nah, sekarang kita tes PC-nya. Apakah masih request timeout atau sudah connect? Coba kita ping. Ternyata connect. Ya. Reply. Dari sini connect juga. Ya. Jadi sudah berhasil kita menambahkan tabel routing
pada router 1 dan router 2, sehingga komputer yang berada di R1 dan komputer yang berada di R2 dapat terhubung melewati Ether 3 yang ada di R1 dan yang ada di R2. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, anak-anak Bapak silahkan mempraktekkan ya, secara mandiri atau secara sendiri-sendiri, kan komputernya kan banyak. Ini sini, praktekkan. Ini sudah dibuat gambarnya? Sudahkah? Ini sudah dibuat? Seperti ini. Kalau ini IP yang 2 ini otomatis akan berbeda nanti. Yang ini akan berbeda, yang ini akan berbeda. Yang sama itu yang ini nanti anak-anak Bapak sama pasti bikinnya. Oke? Sudah? Bisa untuk mempraktekkan? Oke, silakan dicobakan untuk mempraktekannya.